Dalam ilmu intelijen strategis, terdapat komponen budaya, di mana budaya sebuah bangsa masuk dalam pengamatan di samping komponen lainnya. Sebuah fakta budaya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Prabu Jayabaya meramalkan pemimpin nasional Indonesia mempunyai nama yang berakhiran no, to, no atau na, go, dan ro. Namun ada sebagian kalangan atau pihak yang justru membantah kebenaran ramalan tersebut. Notonegoro bukanlah nama seseorang, melainkan simbolisasi penamaan bagi pemimpin nasional. Siklus Notonegoro ini dipercaya akan terus berulang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Lantas, siapakah tokoh pemimpin nasional yang dikaitkan dengan ramalan Notonegoro ini? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Dikaitkan dengan ramalan Notonegoro, maka ramalan urutan pimpinan nasional yang memenuhi syarat setelah kemerdekaan adalah no adalah Soekarno, to adalah Soeharto. Setelah itu B.J. Habibie, Gus Dur, dan Mega. Dalam urutan saat itu sebagai presiden tidak memenuhi syarat karena tidak memerintah satu periode penuh atau lebih 5 tahunan. No selanjutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, setelah itu, Presiden Indonesia menurut ramalan berakhiran go atau ga. Tetapi yang menjadi presiden adalah Pak Joko Widodo yang memiliki nama kecil Mulyono, berakhiran no. Muncul pertanyaan, siapa Satrio Piningit berakhiran go atau ga itu? Sebelum jauh ke sana, mari sedikit kita ulas mengenai ramalan Jayabaya mengenai Notonegoro itu sendiri. Beberapa ramalan Jayabaya dinilai cukup fenomenal. Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan. Menurut beberapa kalangan, ramalan Jayabaya Notonegoro adalah sebuah mitos yang sudah berlanjur berkembang di masyarakat. Pemikiran itu justru dilontarkan oleh Profesor Notonegoro, pendiri UGM. Intinya adalah bagaimana mengatur dan menata negara dengan baik. Dalam pandangan Prof. Notonegoro, negara ini perlu ditata secara demokratis menurut paham kejawen. Ramalan Prabu Jayabaya. Ramalan dibuat oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri, sekitar tahun 1135 Masehi dalam Serat Jangka Jayabaya, yang mampu memprediksi kejadian-kejadian jauh melampaui zamannya. Disebut jangka karena seperti alat jangka yang mampu menarik atau mengukur jarak secara tepat. Maksudnya waktunya tidak hanya bersifat ramalan, tetapi akurasinya terukur. Ramalan ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama Serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasar yang menuliskan bahwasanya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalannya yang dikaitkan dengan negara dan kepemimpinan di Indonesia adalah kata Notonegoro. No, to, no, atau na, go, dan ro.
Noto berarti menata, Nagoro berarti negara. Jadi, pemimpin Indonesia juga disebut sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menata negara. Suku kata tersebut ditulis dalam huruf Jawa, yaitu Hono Coroko. Artinya ada utusan, Doto Sowolo, artinya berbeda pendapat, Podo Joyonyo, artinya sama-sama menang, Monggo Botongo, artinya sama-sama kalah. Kedua puluh huruf Jawa itu mudah diberi huruf hidup hanya dengan menambahkan tanda. Ditambah tanda di depan atau di belakang yang disebut ditaling tarung, maka huruf A akan menjadi atau berubah menjadi O. Banyak ramalan Joyoboyo yang konon sudah terbukti. Antara lain, Murujane Sabdo Palon Noyo Genggong. Noyo Genggong dan Sabdo Palon adalah nama abdi dalem atau pembantu di kerajaan Majapahit. Murco berarti musnah, yang artinya Joyoboyo telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Lalu, semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia yang berkulit hitam. Juga kebo nyabrang kali atau kerbau menyeberang sungai yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia. Pun kejajah saumur jagung karo wong cebol kepalang, atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Kemudian pitik tarung sak kandang atau ayam bertarung dalam satu kandang yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 atau Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI 1965. Selanjutnya, kodok ijo ongkang-ongkang atau katak hijau duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Terakhir, tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi. Lalu, bagaimana dengan inisial sosok pemimpin Noto Nagoro itu? No diasosiasikan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama RI yang berkuasa sejak 1945 hingga 1967. To diasumsikan sebagai Soeharto, presiden kedua RI yang berkuasa sejak 1967 hingga 1998. No kedua ditafsirkan sebagai Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kelima RI yang berkuasa sejak 2004 sampai 2014. Uniknya, para spekulun ramalan Joyoboyo tidak memasukkan nama presiden ketiga RI, B.J. Habibie 1998 sampai 1999, presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 1999 sampai 2001, dan presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Dengan ilmu otak-atik mato, diasumsikan bahwa presiden RI dari ramalan Joyoboyo haruslah yang memiliki masa jabatan lengkap 5 tahun. Konon, Noto, dan Nogoro adalah dua suku kata yang terpisah, sehingga 3 presiden yang tidak memiliki masa jabatan lengkap tersebut dianggap hanya bunga-bunga masa transisi.
Bagaimana dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo? Konon, nama kecil Jokowi adalah Mulyono, sehingga masuk inisial No seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah No Tono, inisial Presiden ke-8 RI adalah Go. Apakah Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah periode kedua adalah Go tersebut? Ataukah nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio belakangan tengah disebut-sebut akan maju dalam pesta demokrasi pemilu presiden 2024? Mari kita simak selengkapnya. Dari hasil survei indikator politik 16-18 Mei 2020, Ganjar Pranowo 11,8% berada di urutan kedua, elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6%. Sebelum muncul sebagai sosok pemimpin, mereka tersamar atau tersembunyi di tengah masyarakat sebagai satrio piningit. Fenomena satrio piningit ini setidaknya terjadi dalam Pilpres 2004 dan 2019. Mungkinkah Ganjar Pranowo masuk radar Joyoboyo? Di sisi lain, nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio belakangan tengah disebut-sebut akan maju dalam pesta demokrasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960. Berusia 60 tahun, adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014, telah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangskostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir pada bulan Juni 2015. Ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa baktinya. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio berpandangan, biarlah kami berjalan sebagai gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia. Itulah tadi ulasan singkat mengenai ramalan Noto Nogoro Jayabaya. Apakah ramalan tersebut dapat dipercaya? Kini terserah kepada Anda semua. Sejauh mana kepercayaan terhadap ramalan yang masih menjadi budaya bangsa kita? Yang pasti, persaingan dalam politik kini dan masa mendatang akan semakin ketat. Sekali lagi, kita boleh saja percaya terhadap ramalan Jayabaya tentang Noto Nogoro ini, dan kita bisa pula tidak mempercayai dan menganggapnya hanya mitos. Yang jelas, ini hanyalah sebuah prediksi yang bisa terjadi benar dan bisa jadi keliru. Walaupun demikian, tidak ada salahnya untuk kita cermati bersama-sama. Apakah Anda memiliki nama lain yang muncul dari istilah Noto Nagoro ini? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan informasi ini, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Semoga bermanfaat.